Selamat datang di Bola Jimbul. Update cuplikan gol dan berita transfer pemain hari ini antara lain: Man City incar Joao Neves Garnacho ke Atletico, Chelsea dekati Kobbie Mainoo, Liverpool incar Marcus Thuram, MU tembus perempat final, Madrid lolos dramatis, PSG singkirkan The Reds, Manchester City dan Real Madrid berhasrat untuk menjajaki kemungkinan merekrut gelandang sensasional Paris Saint-Germain Joao Neves di bursa musim panas mendatang. Menurut Vicahes, Manchester City ingin menjajaki kemungkinan merekrut gelandang asal Portugal itu pada musim panas, karena Pep Guardiola mengincar perombakan banyak posisi dalam skuadnya, terutama lini tengah. Dengan pemain seperti Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan diperkirakan akan hengkang pada akhir musim. Guardiola juga berharap Rodri kembali beraksi kembali setelah cedera lutut panjang di awal musim ini. Kendati diminati oleh dua raksasa Eropa sekaligus, raksasa Prancis itu nampaknya tak akan membiarkan aset berharganya pergi begitu saja. Dan jika mereka tetap bersikeras, maka manajemen klub tentu akan mematok harga selangit untuk melindungi pemain yang baru didatangkan musim ini dari Benfica senilai 60 juta euro itu. Manchester City ingin bersaing dengan Manchester United untuk mendapatkan bintang Crystal Palace, Adam Wharton, musim panas ini. Menurut sebuah laporan, Wharton mengawali karirnya di Liga Primer pada Januari 2024, usai ia didatangkan dari Blackburn Rovers dengan mahar 18 juta pound. Gelandang tengah tersebut kemudian sukses memberikan dampak di Selhurst Park, dan penampilannya yang berkelas membuatnya dilirik oleh beberapa klub besar di Liga Primer. Wharton tetap di Palace musim panas lalu, meskipun ada minat dari Man City, Man United, Bayern Munich, dan Liverpool. Di musim ini, pemain internasional Inggris itu sempat mengalami cedera pada pangkal paha dan pinggul, yang membatasi penampilannya di Liga Primer sejauh ini hanya 13 kali. Usai pulih, Wharton kini kembali menjadi pemain inti Palace dan mulai menunjukkan kualitasnya sekali lagi saat menang 1-0 atas Ipswich Town pada hari Sabtu 8 Maret lalu. Klub-klub besar sedang memantau kembalinya Wharton dari cedera, dan mungkin akan terjadi perebutan setelah jendela transfer dibuka kembali. Menurut berita terbaru dari TBR Football, City mengirim pemantau bakat untuk menonton pemain berusia 21 tahun itu beraksi melawan Ipswich, dan pejabat klub merasa terkesan. City adalah pengagum berat Wharton dan Guardiola telah menyetujui perekrutannya musim panas nanti. Alejandro Garnacho ditakdirkan untuk meninggalkan Manchester United musim panas ini dan pindah ke klub papan atas Spanyol. Masa depan Garnacho di MU dipertanyakan pada bursa transfer Januari karena keraguan tentang kesesuaiannya dengan sistem Ruben Amorim. Bahkan, Chelsea dan Napoli telah mendekati winger asal Argentina itu, tetapi biaya yang diminta oleh United tergolong tinggi yakni 70 juta euro. Laporan dari media Spanyol Vicahes mengungkapkan bahwa sang pemain sudah mencapai kesepakatan verbal dengan mantan klubnya dulu, Atletico Madrid. Garnacho telah mencetak 8 gol atas namanya musim ini, tetapi hanya satu di antara yang dicetak sejak Amorim mengambil alih. Di dalam kontraknya, Garnacho masih terikat di Old Trafford hingga 2028. Manchester United dikabarkan mengincar pemain muda SC Braga, Roger Fernandes, untuk menggantikan Diogo Dalot yang sedang kesulitan. Pemain berposisi asli wingback ini sebenarnya dapat bermain di kedua sisi sayap, bahkan bisa didorong sedikit ke depan jika diperlukan. Namun, ia juga unggul di sisi kanan yang membuatnya menjadi pengganti sempurna bagi Dalot. Klub Italia Napoli dan Atalanta juga mengawasinya menurut TBR Football, di mana pemain berusia 19 tahun itu tersebut memiliki klausul pelepasan senilai 40 juta euro dalam kontraknya saat ini. Sebuah nilai yang lebih masuk akal jika dibandingkan dengan Giovanni Quenda dari Sporting CP. TBR Football mengungkapkan bahwa Roger Fernandes muncul sebagai target musim panas yang potensial bagi sejumlah klub setelah penampilan luar biasa lainnya untuk Braga. Total, ia telah mengemas 5 gol 5 assist dalam 44 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Sumber yang mengetahui situasi tersebut telah mengonfirmasi kepada TBR Football bahwa Manchester United, Liverpool, Newcastle, West Ham, dan Manchester City semuanya telah mengamati pemain berkebangsaan Portugal itu dalam 12 bulan terakhir. Chelsea siap menjual salah satu pemain muda terbaiknya untuk bisa mendatangkan Kobbie Mainoo dari Manchester United. Dan kabarnya, bintang muda tersebut adalah Romeo Lavia. Sebelumnya, Chelsea telah menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan pemain Inggris itu selama jendela transfer Januari lalu kendati gagal. Kini, kesepakatan untuk Mainoo tampak semakin dekat. Menurut The Guardian, kendati kontraknya masih akan berakhir pada tahun 2027 nanti, Kobbie Mainoo telah menolak penawaran kontrak baru dari Setan Merah. Sehingga, spekulasi tentang kepindahan Mainoo semakin terbuka lebar. Usai bermasalah dengan kebugaran Romeo Lavia, Chelsea kembali berencana untuk merekrut gelandang tersebut yang memiliki nilai transfer diperkirakan sebesar 55 juta euro. Tim asuhan Enzo Maresca berencana melakukan perombakan lini tengah, dan menurut Caf Offside, Lavia adalah pemain yang rela mereka biarkan pergi demi mendatangkan Mainoo ke dalam skuad mereka.
Chelsea dikabarkan sedang memantau situasi pemain belakang Feyenoord David Henko sebagai target potensial musim panas mendatang. Dikutip dari Tim Talk, pada bulan Desember, kami mengungkap bahwa Chelsea dan Tottenham sedang bersiap untuk bersaing mendapatkan Henko. Kedua belah pihak telah meningkatkan minat mereka terhadap bek tersebut dalam beberapa minggu terakhir, terutama Chelsea. Pihak Enzo Maresca awalnya lebih banyak memantaunya dengan santai. Tetapi sekarang mereka justru telah melakukan kontak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pemain tersebut. Sumber-sumber telah mengonfirmasi bahwa berdasarkan situasi saat ini, Chelsea dan Tottenham adalah dua klub Liga Primer yang paling menunjukkan minat pada Henko. Namun, Atletico Madrid dan Juventus tetap akan menjadi pesaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Slovakia itu. Klub Belanda itu selalu tegas dalam menentukan harga yang diminta. Kabarnya, raksasa Belanda itu menginginkan setidaknya 50 juta euro untuk kepergian pemain berusia 27 tahun itu musim panas ini. Liverpool dan Chelsea sama-sama tertarik untuk mendapatkan jasa penyerang sayap Real Betis, Jesus Rodriguez. Liverpool dan Chelsea terus mencari pemain yang dapat memperkuat tim mereka dalam jangka panjang. Dan menurut laporan dari Vikages, kedua klub Liga Primer itu tertarik untuk merekrut Jesus Rodriguez, yang telah membuat namanya terkenal saat naik ke tim utama Real Betis. Rodriguez telah menjadi bagian dari tim muda Betis sejak 2021. Berkat kesabarannya, ia akhirnya mendapatkan kepercayaan dari pelatih asal Chile itu, dan mulai mendapatkan menit bermain menjelang akhir tahun 2024. Sejauh ini, pemuda asal Spanyol berusia 19 tahun itu telah mencatatkan 30 penampilan dengan menyumbang 3 gol dan 3 assist. Kedua klub Inggris itu telah mengincarnya dan bersedia mencoba peruntungan mereka musim panas mendatang. Betis telah melindunginya dengan klausul penebusan senilai 50 juta euro beserta kontrak yang berlaku hingga musim panas 2029. Liverpool dikabarkan tengah mengarahkan perhatian mereka untuk merekrut Marcus Thuram dari Inter Milan sebagai opsi baru di lini serang mereka musim panas nanti. Pemain depan Prancis ini telah menarik perhatian dengan penampilannya di Serie A setelah transfer gratisnya ke San Siro 2 tahun lalu. Dan dilaporkan melalui TBR Football bahwa pemantau bakat Liverpool hadir ketika ia mencetak gol untuk Inter Milan saat bersua Feyenoord di Liga Champions. Mengamankan Thuram tidak akan murah, karena ia dipagari klausul pelepasan sebesar 70 juta pound dalam kontraknya. Namun, harga tersebut mungkin dibenarkan oleh statistik Thuram, yang pada musim ini telah mencetak 15 gol 4 assist dalam 36 penampilan di semua kompetisi bersama Nerazzurri. Arsenal dikabarkan baru saja mempertimbangkan untuk memboyong Santiago Castro dari Bologna. Upaya Arsenal untuk mendapatkan penyerang tengah sebagai ujung tombak serangan mereka telah berubah haluan. Dengan Football Transfers melaporkan bahwa para pencari bakat klub tersebut sangat terkesan dengan Santiago Castro dari Bologna. Tak bisa dipungkiri, The Gunners sudah pasti akan berburu penyerang baru menjelang musim depan, yang akan menjadi tugas pertama bagi Direktur Olahraga baru Andrea Berta. Dan nama Castro telah muncul usai ia mulai menarik perhatian di Serie A musim ini bersama Bologna. Dengan total 9 gol 8 assist dalam 37 penampilan di semua kompetisi. Dengan harga yang dilaporkan sebesar 25-30 juta euro, Castro merupakan investasi yang potensial. Hubungan baik kedua klub juga akan menjadi nilai tambah, setelah sebelumnya mengamankan Takehiro Tomiyasu dan Riccardo Calafiori dari Bologna dalam beberapa tahun terakhir. Bintang muda Turki milik Real Madrid, Arda Güler, semakin dekat untuk dipinjamkan, karena perjuangannya untuk mendapatkan waktu bermain di bawah asuhan Carlo Ancelotti terus berlanjut. Gelandang berusia 19 tahun ini direkrut dari Fenerbahce dengan harapan tinggi, namun ia mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain, sehingga memicu meningkatnya spekulasi tentang masa depannya. Dia tidak tampil dalam 3 pertandingan terakhir Real Madrid di Liga Champions, dan hanya bermain 72 menit dalam 7 pertandingan terakhir tim tersebut di La Liga. Dengan Ancelotti yang diperkirakan akan tetap bertugas, Güler dilaporkan terbuka untuk pergi dengan status pinjaman, dengan prioritas kepindahan di Spanyol. Menurut media Spanyol Todo Vikages, klub La Liga Real Sociedad telah menghubungi manajemen Madrid mengenai potensi kesepakatan pinjaman. Selain Sociedad, Sky Sports Jerman melaporkan bahwa Eintracht Frankfurt dan Leipzig telah menambahkan gelandang Turki itu ke target transfer musim panas mereka, karena menyadari keterbatasan waktu bermain Güler di Madrid. Pada Jumat dini hari, laga 16 besar Liga Eropa mempertemukan AS Roma, yang harus takluk atas tuan rumah Athletic Club Bilbao dengan skor 3-1. Gol tuan rumah dicetak oleh Nico Williams menit 45+3 dan 82, serta 1 gol dari Yuri Berchiche menit 68. Sedangkan Roma hanya mampu membalas 1 gol lewat Leandro Paredes di akhir laga. Hasil ini membuat Athletic Bilbao lolos ke perempat final dengan agregat 4-3.
Sementara raksasa Inggris Manchester United sukses menang comeback atas Real Sociedad dengan skor 3-1. Tuan rumah tertinggal lebih dulu lewat gol Mikel Oyarzabal di menit 10. Beruntung, Bruno Fernandes sukses melesakkan hat-trick di menit 16, 50, dan 87. Dan ditambah satu gol dari Diogo Dalot menit 90+1. Setan Merah pun lolos berkat agregat 5-2 dan akan menghadapi Olympique Lyon di perempat final. Sedangkan Tottenham juga sukses membalikan skor agregat yang semula 0-1 menjadi 3-2 atas wakil Belanda AZ Alkmaar. The Lily White merobek gawang tim tamu melalui Wilson Odobert menit 26 dan 74, serta James Maddison di menit 48. Sedangkan satu gol balasan AZ Alkmaar dicetak oleh Pierre Miners menit 63. Tottenham pun lolos ke perempat final untuk menantang Eintracht Frankfurt. Sedangkan di pagelaran UEFA Conference League, Chelsea sukses mengalahkan tim yang diperkuat Kevin Dix, Copenhagen, dengan skor 1-0. Melalui Kieran Dewsbury Hall pada menit 55. Chelsea pun lolos berkat agregat 3-1 untuk menghadapi Legia Warsawa di perempat final. Leg kedua babak 16 besar CONCACAF Champions Cup mempertemukan Inter Miami yang sukses mengalahkan tuan rumah Cavalier dengan skor 0-2, sehingga skor agregat menjadi 0-4 untuk Lionel Messi dan kawan-kawan. Dua gol yang tercipta di laga kali ini disumbangkan oleh Luis Suarez menit 37 dan gol Lionel Messi di akhir laga. Leg kedua babak 16 besar Liga Champions Eropa mempertemukan Real Madrid yang sukses menyingkirkan rival sekota Atletico Madrid lewat drama adu penalti. Di awal laga, Atletico langsung unggul 1-0 melalui Conor Gallagher ketika laga belum genap jalan 1 menit. Sayangnya, tak ada lagi gol tercipta hingga 90 menit waktu normal, plus 2 kali 15 menit extra time. Skor agregat 2-2 membuat laga harus ditentukan lewat babak adu penalti. 3 penendang pertama Madrid sukses menceploskan bola ke gawang, sedangkan penendang kedua Atletico, Julian Alvarez, tendangan penaltinya dianggap tidak sah karena dianggap 2 kali sentuhan. Selanjutnya, 2 penendang keempat masing-masing tim gagal memasukkan bola ke gawang. Skor menjadi 2-3 untuk Madrid. Beruntung eksekutor penentu, Antonio Rudiger, sukses menceploskan bola ke gawang Jan Oblak. Madrid pun menang adu penalti 2-4 berhak lolos ke babak perempat final untuk menantang Arsenal. Ya, Arsenal berhasil lolos ke perempat final untuk menantang Madrid usai bermain imbang 2-2 atas PSV Eindhoven. Kendati imbang, Arsenal berhak melaju ke perempat final dengan agregat akhir 9-3. 2 gol Arsenal di laga kali ini dicetak oleh Alexander Zinchenko menit ke-6 dan Declan Rice menit 37. Sedangkan 2 gol PSV dicetak oleh Ivan Perisic menit 18 dan Puhaip Driowek menit 70. Bergeser ke Villa Park, Aston Villa sukses menyudahi perlawanan klub Brugge dengan skor 3-0. Gol pasukan Unai Emery dicetak oleh Marco Asensio menit 50 dan 61 serta gol dari Ian Maatsen di menit 57. Aston Villa pun lolos dengan agregat 6-1 dan siap menantang Paris Saint-Germain di perempat final. Di Prancis, Borussia Dortmund juga sukses melaju ke perempat final, usai mengalahkan Los Lille dengan skor 1-2. Tuan rumah sempat unggul cepat lewat Jonathan David di menit 5, sebelum akhirnya Dortmund membalas 2 gol lewat Emre Can menit 54 dan Maximilian Bayer menit 65. De Borussien pun berhak lolos berkat agregat 2-3, dan siap menantang Barcelona di babak perempat final. Sementara pada Rabu dini hari, Paris Saint-Germain berhasil menyingkirkan Liverpool lewat drama adu penalti. Tim tamu berhasil mencetak satu-satunya gol yang terjadi dalam kurun waktu normal melalui Ousmane Dembélé pada menit 12, sehingga agregat menjadi imbang 1-1 yang pada akhirnya harus ditentukan lewat babak adu penalti. Sayang, eksekutor kedua dan ketiga Liverpool, Darwin Núñez dan Curtis Jones tendangannya berhasil ditepis oleh Donnarumma. PSG pun menang skor penalti 1-4 dan berhak melaju ke babak perempat final. Di Spanyol, Barcelona berhasil menang mudah 3-1 atas wakil Portugal Benfica. 3 gol kemenangan Blaugrana dicetak oleh Rafinha menit 11, Lamine Yamal menit 27, dan gol kedua Rafinha di menit 42. Sedangkan 1 gol balasan Benfica dicetak oleh Nicolas Otamendi menit 13. Barca pun berhak lolos ke perempat final dengan agregat 4-1. Wakil Italia Inter Milan sukses mengalahkan Feyenoord Rotterdam dengan skor 2-1. Gol Marcus Thuram di menit 8 dan gol Hakan Çalhanoğlu di menit 51 hanya mampu dibalas oleh Jakub Moder di menit 42. Dengan kemenangan ini, Nerazzurri lolos ke perempat final berbekal agregat 4-1. Sementara duel antara Bayer Leverkusen versus Bayern Munich berhasil dimenangkan oleh tim Hollywood dengan skor 0-2. Gol kemenangan tim asuhan Vincent Kompany dicetak oleh Harry Kane menit 52 dan Alphonso Davies menit 71. Bayern pun lolos ke perempat final berkat agregat 0-5. Di perempat final nanti, Bayern akan menghadapi wakil Italia Inter Milan.
Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar cuplikan gol dan berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.